Halo, selamat datang di dunia investasiku. Tempat investasi untuk kalian yang sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Kenapa harus investasiku? Mari kita jelajahi. Registrasinya mudah dan cepat. Dapat Alo Points setiap kali transaksi saham. Tersedia rekomendasi saham setiap harinya. Dan kamu bisa belajar tentang investasi dalam EduFest. Tunggu apa lagi? Ayo download investasiku sekarang. Oke, selamat sore kawan Visto semua. Selamat datang di Investalk untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan ada Investalk dari Investasiku by Mega Capital Sekuritas bersama dengan saya Rikda Fatin Hasanah. Jadi kawan Visto, untuk Investalk kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu emiten yang bergerak di bidang distribusi minyak dan juga bahan kimia. Nah, nanti untuk investor kali ini kawan Visto bisa masukkan pertanyaan di kolom Q&A ya. Jadi untuk emiten yang akan bergabung bersama dengan kita di investor kali ini adalah PT AKR Corporindo Tbk atau dengan kode saham yang biasa kita tahu adalah AKRA. Dan di sini telah hadir bersama dengan kita Bapak Ignatius Teguh Prayoga selaku Head of Investor Relation dari AKR Corporindo. Mari kita sapa dulu nih Bapak Yoga. Halo Pak Yoga, selamat sore. Selamat sore. Oke Pak, selamat datang ya Pak di Investalk untuk hari ini dan makasih banget untuk waktunya yang udah ngeluangin waktu berharganya nih buat ngobrol bareng sama kita di webinar Ya, ini. terima kasih banyak telah mengundang kami di sini. Oke, kawan Investalk, karena Pak Yoga juga udah hadir, jadi untuk sore kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Yoga mengenai kinerja AKR Corporindo, mulai dari segmen bisnisnya bagaimana, kinerja sampai dengan peluang bisnis dari AKR Corporindo untuk ke depannya. Konsisto pun bisa berpartisipasi dengan memasukkan pertanyaan lewat kolom Q&A yang ada di bawah. Nanti akan kita bahas bersama-sama langsung sama Pak Yoga. Oke Pak Yoga, karena kawan Visto sekarang juga udah mulai menunggu, bisa silahkan untuk lanjutkan pemaparannya. Dan kepada Pak Yoga, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, suara saya sudah jelas ya sekarang? Jelas Pak, terdengar. Oke, ya, baik. Terima kasih teman-teman Mega Capital, Mega Sekuritas, Bu Rifda, terima kasih telah mengundang kami di sini. Senang sekali kami bisa hadir di sini untuk berbagi dan sharing tentang company kami dan juga outlook mengenai company kami. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu, sebentar ya. Oke, sudah kelihatan belum ya? Oh, belum ya? Belum Pak. Oke, sebentar. Nggak bisa ya, sebentar. Bentar ya. Coba saya pakai ini. Ini kelihatan nggak? Sudah muncul Pak, sudah terlihat. Sudah muncul ya, oke. Ya. Maaf, tadi bisa, tapi tadi ada gangguan sedikit. Oke, terima kasih teman-teman investor sekalian. Jadi saya di sini, saya ulangi lagi, saya ingin berbagi sedikit mengenai corporate profile kami dan juga outlook mengenai AKR Corporindo. Jadi AKR Corporindo saat ini sudah melayani industri di Indonesia selama 6 dekade. Jadi selama 60 tahun tersebut, kami secara konsisten telah menunjukkan bahwa perusahaan ini tetap berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sekarang ini kami mendukung perkembangan untuk industrialisasi dan hilirisasi dan juga berperan aktif dalam upaya untuk pengurangan emisi karbon dan penyediaan energi bersih. Jadi secara singkat saya akan jelaskan mengenai timeline AKR Corporindo. Jadi AKR Corporindo itu
Jadi AKR Corporindo itu memulai bisnisnya di bidang chemical trading yang dibentuk di Surabaya pada tahun 1960. Dan saat itu founder kami Pak Sugiarto pada tahun 1980-an sadar bahwa kunci untuk mengembangkan bisnis adalah dengan memiliki infrastruktur yang kuat. Maka pada tahun 1980 juga AKR bekerjasama dengan Pelindo untuk mengembangkan sarana tangki kimia di beberapa pelabuhan yang strategis, salah satunya di Jakarta Tank Terminal, aset terbesar kami di Tanjung Priok. Kemudian di tahun 2005 Indonesia berubah menjadi dari negara net eksporter oil menjadi negara net importer oil karena tingkat produksi crude oil tidak bisa memenuhi kebutuhan petroleum pada saat itu. Karena AKR telah memiliki logistik yang terbesar di private sector, AKR masuk ke bisnis industri dan merupakan perusahaan swasta pertama yang mendistribusikan produk-produk tersebut ke berbagai industri. Dan saat ini sudah kurang lebih 2 dekade, AKR mampu mengembangkan bisnis ini secara penuh, didukung oleh logistik network yang kuat di tempat-tempat strategis Indonesia. Dan saat ini kami juga berekspansi secara agresif bersama dengan BP, dengan brand BP AKR untuk mengembangkan jaringan bahan bakar retail. Pada tahun 2013, kami baru saja mendivokasikan aset sorbitol manufacturing kami dan mengembangkan bisnis industrial estate di JP. Karena kita memiliki pengalaman untuk mengoperasikan pelabuhan waktu itu di Cina, di Port Weekend. Jadi dengan mengintegrasikan pelabuhan dan juga industrial estate, seperti yang kami lakukan di Port Weekend, industrial estate ini akan menjadi hub dan juga ekosistem manufacturing untuk mendukung program hilirisasi di Indonesia, terutama untuk hilirisasi dari segi nikel, bauxite, dan juga turunannya. Saat ini sudah ada smelter single line yang terbesar di dunia dari PT Freeport Indonesia yang sudah mencapai progres 78%. Dan konstruksi akan berprogres terus sampai akhir tahun ini dan diprediksikan akan beroperasi di tahun depan. Jadi secara ringkas ini merupakan pilar-pilar boleh kelihatan ya Mbak ya untuk slide-nya ya. Sorry, ini soalnya Terlihat. terlihat ya? Iya. Oke, soalnya di monitor saya masih slide sebelumnya enggak ya? Oke, baru berubah. Sorry, internetnya mungkin lagi ya, agak sedikit ada gangguan. Jadi ini saya lanjutkan lagi. Ini merupakan pilar untuk bisnis-bisnis AKR yang saat ini sedang kami jalankan. Jadi saat ini kami memiliki bisnis BBM di mana 95% terdiri dari bahan bakar untuk industri seperti B30 dan sekarang B35, marine fuel oil dan juga bensin. Dan di lini bisnis ini kami juga mengembangkan jaringan BBM retail bersama BP. Dan kemudian di pilar kedua kami mendistribusikan 9 macam kimia dasar jenis kloralkali, di mana 70% dari sales volume tersebut merupakan kaustik soda liquid ya, yang sering dipakai di beberapa perusahaan manufaktur. Dan sekarang ada permintaan cukup signifikan juga dari smelter nikel dan bauxite. Jadi kami merupakan market leader dalam bisnis ini, di mana market share kami kurang lebih sekitar 50%. Dan kami juga memiliki hubungan yang solid dengan prinsipal kami, Asahimas, sebagai supplier dari produk-produk yang kami distribusi. Ketiga dan keempat merupakan kesatuan bisnis kami di industrial estate kami di JP Gresik, yang merupakan kawasan industri pelabuhan dan yang terpadu dan terbesar di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang telah menyematkan status kawasan ekonomi khusus atau KEK dan memberikan benefit secara fiskal maupun non fiskal yang cukup signifikan untuk berbagai macam industri, terutama industri yang mensupport hilirisasi. Dan kedepannya ketika seluruh tenan sudah beroperasi secara penuh di JP, kami juga menyediakan berbagai kebutuhan industri yang esensial seperti listrik, air, dan gas. Dan kedepannya akan memberikan recurring income bagi perusahaan. Jadi keempat lini bisnis ini kami percaya bisa memfasilitasi pengembangan bisnis serta mendukung investasi industri di
Jadi ini adalah aset logistik kami, di mana sekarang ini kami memiliki 17 pelabuhan utama di tempat-tempat strategis di seluruh Indonesia. Total kapasitas kami sekarang mencapai 820.000 kiloliter, dilengkapi dengan 250 truk tankers, 15 unit SPOB, dan diintegrasikan dengan platform IT yang real time, yang membantu kami untuk mengoperasikan seluruh aset kami di Indonesia. Jadi terutama ketika ada pandemi terjadi ya, karena waktu itu adanya social restriction, jadi IT ini sangat berguna sekali bagi kami untuk memonitor dan juga mengoperasikan seluruh aset kami di seluruh Indonesia. Dan aset ini telah kami bangun di 50 tahun terakhir dengan segala kompleksitas pengembangan yang ada. Sehingga bisnis ini memiliki barrier to entry yang cukup tinggi dan sulit untuk direplicate untuk oleh kompetitor kami. Jadi selama 6 dekade terakhir, kami mengklasifikasikan pertumbuhan kami ke dalam 3C. Satu, compounder. Kami secara konsisten menghasilkan earnings growth dengan CAGR 20%, 18 tahun terakhir, dengan pertumbuhan yang sangat signifikan, terutama saat adanya logistik disruption yang disebabkan oleh pandemi. Sehingga kami bisa bertumbuh sebanyak 235% dalam 3 tahun terakhir. Kedua, non-cyclical. Kami memiliki bisnis model yang disiplin dan rendah resiko, karena kami menerapkan bisnis model pass-through yang nanti akan saya jelaskan, sehingga bisnis kami tidak terlalu terpengaruh oleh bisnis yang ada dan juga volatilitas harga komoditas. Dan ketiga, cash generator. Jadi sebagai logistik company, kami selalu mengutamakan stringent dan disiplin working capital management, sehingga kami bisa memastikan cash generation di setiap sales yang kami bukukan, sehingga kami bisa memberikan dividen yang konsisten pada shareholders. Dan ini Bapak Sugiarto, beliau merupakan founder kami, dan juga Pak Haryanto, sekarang beliau menjabat direktur kami, dan ini merupakan anaknya Pak Sugiarto, dan keluarga Adikusumo telah memegang di perusahaan Arta Kencana Raya. Dan saya akan membahas soal bisnis inti AKR ya, yang saat ini sedang bertumbuh kuat dan juga ditopang oleh opportunity yang juga menarik. Jadi dalam 4 tahun terakhir sebagai perusahaan logistik, AKR mampu mencetak pertumbuhan laba yang positif ya, meskipun di tengah pandemi. Nah, hal ini disebabkan oleh jaringan network AKR yang kuat, yang tadi saya sudah jelaskan, di mana ini sulit dimiliki oleh kompetitor AKR, terutama untuk yang perusahaan swasta. Nah, secara revenue, 76% merupakan dari petroleum. Tetapi saya lebih prefer untuk menggunakan gross profit ya, karena bisnis model kami lebih ke arah pass-through dan commission base, sehingga average selling price dari petroleum dan juga beberapa komoditas lainnya itu tidak mempengaruhi earnings kami secara gross profit. Dan juga logistik dan manufacturing 6%. Yang cukup menarik di sini adalah industrial estate portion itu meningkat cukup signifikan. Yang sebelumnya hanya 10 di bawah 10%, sekarang sudah mencapai 18%, dan kami harapkan bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Dan pertumbuhan ini kami juga lanjutkan di first half 2023 kemarin, di mana net profit kami tumbuh sekitar 40 triliun dengan ROI yang cukup signifikan dan net cash position. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai lini usaha kami. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, kita mendistribusikan 9 macam produk kimia yang cukup esensial untuk berbagai macam industri. Nah, jadi karakteristik dari kimia ini merupakan bahan-bahan yang cukup challenging untuk dideliver, karena memang sifatnya korosif itu menjadikan sulit untuk beberapa perusahaan untuk mendeliver produk tersebut. Dan kami juga
mendeliver ini secara bulk dan dalam skala masif supaya bisa mencapai economic scale yang diharapkan. Nah, jadi kami di sini adalah sebagai penyedia logistik dan supply chain, dan kami menghantarkan produk-produk yang diproduksikan oleh prinsipal kami as Hemas Chemicals. Jadi kami bertanggung jawab untuk memarketingkan dan juga mendeliverkan produk-produk yang produk-produk tersebut. Nah, produk-produk tersebut kita distribusikan ke berbagai macam manufacturing clients ya, seperti smelter, client, dan lainnya. Nah, kalau dari komposisi client profile kami, 31% itu ke rayon yang berkaitan dengan industri tekstil, dan 44% kurang lebih ke smelters, nikel, dan juga alumina. Yang cukup menarik di sini adalah porsi dari smelter yang berkembang cukup signifikan. Jadi sebelum tahun 2019 di mana smelters hanya beroperasi sekitar 10 atau 11, porsi dari klien kami dari smelter itu hanya sekitar 10%. Sekarang sudah bertumbuh sebanyak 44%. Nah, jadi mekanisme kami menggunakan commission base. Jadi kami mendapatkan commission base dari revenue dari distribusi kami, dan juga kami mendapatkan logistik fee sekaligus storage fee dari jasa kami tersebut. Nah, yang cukup menarik di sini adalah outlook dari chemicals yang didorong dari perusahaan-perusahaan smelter di Indonesia. Saat ini pemerintah sangat gencar sekali mendukung industri-industri smelter, terutama di nickel belt area ya, di daerah Sulawesi dan juga Maluku. Ini akan mendorong permintaan dari caustic soda liquid dan juga sulfuric acid. Kenapa? Karena jenis smelter yang dibangun di Indonesia itu merupakan jenis HPAL atau high pressure acid leach, yang pasti akan menggunakan kimia dan juga sulfuric acid yang cukup masif. Dan kalau dilihat dari tren sebelumnya, sebelum tahun 2020, demand dari smelter itu sangat sedikit sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu dan juga pengembangan smelter di Indonesia, terutama dimulai di tahun 2018, demand dari smelters ini, terutama untuk alumina dan nikel, itu sangat apparent sekali dan sangat terlihat di tahun 2021 ini. Jadi kami expect pengembangan dari smelter ini akan mendorong permintaan dari bahan kimia. Selanjutnya, lini bisnis yang kedua adalah petroleum. Jadi seperti yang saya sebut sebelumnya di intro tadi, Indonesia telah berubah dari negara net exporter oil menjadi net importer oil di tahun 2020 dan tahun 2024. Nah, di tahun ini kami sudah memiliki logistik facilities yang cukup memadai, sehingga kami bisa langsung masuk ke lini bisnis tersebut, dan kami merupakan perusahaan swasta yang pertama untuk masuk ke bisnis ini. Dan kalau kita lihat, saat ini pemerintah sedang shifting dari BBM subsidi menjadi BBM non-subsidi, supaya state budgetnya lebih efisien dan lebih terarah untuk pengembangan negara, terutama untuk infrastruktur dan pengembangan human development. Nah, jadi kami saat ini memiliki cukup banyak suppliers BBM yang terkemuka di dunia, dan kami dipilih oleh supplier tersebut karena kami memiliki ekosistem logistik yang sangat lengkap untuk perusahaan private di Indonesia. Jadi kami memiliki hub storage, truck, dan juga SPOB. Sehingga ketika harga rental kapal tinggi sekali, itu tidak terlalu berpengaruh ke kami, karena kami sudah memiliki kapal kami sendiri. Dan kami saat ini telah mendistribusikan ke mining related industries, kemudian plantation, power plant, general industries, dan juga ke retail, baik subsidi maupun non-subsidi. Selanjutnya, ini merupakan performance kami dari earnings dan juga dari petroleum. Yang hijau ini petroleum distribution kami, yang biru ini adalah core net profit kami.
Jadi memang kalau dari tahun 2005 sampai sekarang kami belum pernah mendapatkan loss. Karena memang bisnis kami sangat ditopang dari volume yang kami distribusikan di bisnis petroleum. Jadi kami sangat volume driven sekali. Jadi dulu sempat ada rumor di market kalau earnings AKR sangat bergantung dari ASP petroleum. Nah itu salah sama sekali ya, karena kami sebagai logistik company hanya mengambil absolute margins per liter. Jadi absolute margins setiap liter kami. Jadi metode kami kurang lebih kami mendapatkan rollover forecast dari klien kami, biasanya mining companies yang memang sudah memiliki rencana pertambangan yang cukup matang untuk 1 tahun ke depan, dan mereka memberikan indikasi kami dan kami mengumpulkan harga-harga dan juga supply dari petroleum ini di periode tertentu. Dan seluruh harga termasuk benchmark MOPS atau Mean of Pairs Singapore dan juga exchange rate dan hedging cost itu kami pass through ke clients kami, termasuk juga biaya untuk transportasi juga. Jadi kita hanya mengambil margins yang fix di setiap liter yang kami jual, sehingga kalau dilihat di sini earnings kami atau performance kami tergantung dari seberapa banyak volume yang telah kami distribusikan. Selanjutnya, kami juga ekspansi ke bisnis retail dan kami saat ini bekerja sama dengan BP AKR. Kenapa kita masuk ke bisnis retail ini? Karena sebenarnya kunci dari bisnis retail tersebut itu adalah ketersediaan logistik infrastructure seperti storage dan juga truk untuk mendistribusikan bensin-bensin tersebut. Nah, saat ini Indonesia secara SPBU itu masih sangat kurang sekali dibandingkan dengan negara lain. Indonesia saat ini SPBU yang aktif sekitar 8.000, di mana tetangga kita itu sudah memiliki sekitar 10.000 bahkan 26.000. Jadi kalau kita hitung satu SPBU, Indonesia itu mungkin bisa cover sekitar 5.000 sampai 10.000 orang lebih. Sedangkan kalau di SPBU lain mungkin hanya ratusan gitu. Jadi memang partisipasi dari private ini sangat diharapkan sekali oleh pemerintah karena untuk bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan akses ke SPBU yang cukup baik gitu. Nah, jadi kalau dilihat di sini semenjak harga kita semakin kompetitif dari pemerintah, karena pemerintah saat ini sedang shifting dari subsidized fuel ke non-subsidized fuel, volume kami secara year on year naiknya cukup signifikan, yaitu 236%. Dan ini juga ditopang dari ekspansi jumlah SPBU yang cukup besar. Jadi pada tahun ini kita expect akan mengoperasikan sekitar 50 SPBU. Saat ini kita sedang mengoperasikan 42 SPBU dan juga akan berkembang selanjutnya, dan di tahun 2024 kami akan mulai secara agresif mengekspansikan SPBU ini dengan pace kurang lebih 50 stations per tahun. Nah, kami juga memiliki alasan mengapa kita bekerja sama dengan BP. Karena BP seperti yang sudah dibangun di UK itu memiliki teknologi namanya BP Pulse. Jadi BP memiliki fast charging yang telah beroperasi di beberapa negara di Eropa dan siap diaplikasikan di Indonesia apabila electric vehicle di Indonesia sudah major. Jadi kami sudah mengantisipasi soal EV ini dan juga menyambut dengan baik rencana pemerintah untuk mengembangkan electric vehicle. Nah, jadi kalau secara performance dan juga balance sheet, ROE dan ROE AKR ini berkembang cukup signifikan di 3 tahun terakhir ini, di mana ROE kami telah mencapai sekitar 19% dan dengan posisi kas yang terus meningkat. Jadi memang kita selalu make sure kalau setiap profit yang kami hasilkan itu harus menjadi
uang atau cash, tidak hanya nyangkut di account receivable aja, karena memang ada beberapa perusahaan logistik company yang profitnya cukup besar, tetapi tidak bisa menghasilkan cash karena terhambat di accounts receivable-nya. Jadi kami sangat working capital management kami sangat stringent dan juga disiplin, sehingga kami bisa mencapai net cash position di periode start 2023. Jadi dengan adanya cash ini, kami bisa secara konsisten memberikan dividen yang cukup konsisten di kurang lebih 50% dividend payout ratio dengan average dividend yield di sekitaran 6-7%. Dan kemarin di 6 months kami telah memberikan interim dividend kurang lebih sekitar 1 T atau Rp50 per saham. Nah, selanjutnya yang cukup menarik di sini yang ingin saya highlight adalah bisnis kami di bidang industrial estate atau di JP. Jadi saat ini pemerintah sangat gencar sekali untuk mengembangkan program hilirisasi dengan menyediakan infrastruktur dan juga menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan memberikan beberapa insentif fiskal maupun non-fiskal, dan juga penyediaan industri, teknologi, dan juga membangun sumber daya manusia yang maju. Ini dari website Investor Relations Unit Bank Indonesia ya, di November kemarin, dan cukup menarik untuk kami. Dan saat ini Indonesia sebenarnya dalam posisi yang cukup menarik untuk investasi, karena saat ini Indonesia moving towards value added country dengan pengembangan industri dan juga ekosistem EV, dan juga isu China Plus One, karena saat ini kondisi geopolitik yang cukup high tension ya. Jadi saat ini beberapa investor-investor dari China juga mendiversifikasikan bisnisnya ke negara-negara ASEAN, terutama Vietnam, Thailand, dan juga Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara FDI di Indonesia bertumbuh cukup signifikan di tahun 2022. Dan kalau kita lihat distribusinya kebanyakan di kawasan sabuk nikel atau nickel belt, yaitu di Sulawesi dan juga Maluku. Dan juga peningkatan terhadap industri logam dan manufaktur juga cukup signifikan. Nah, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua dalam tingkat optimisme perekonomian yang tinggi. Jadi Indonesia saat ini berada di kondisi yang cukup baik sekali untuk investasi. Nah, jadi apa saja yang cukup menarik dan bisa menjadikan value added di Indonesia, yaitu adalah nikel, copper, dan juga bauxite dan segala turunannya, sehingga kita bisa menciptakan beberapa produk-produk yang value added untuk diekspor ke luar negeri. Nah, jadi di sini JP ini merupakan industrial estate yang kami kembangkan dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi secara strukturnya kami memiliki 60% bekerja sama dengan Pelindo 3, dan kami di sini memiliki 60% untuk industrial estate dan 40% untuk yang port ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan industrial estate lain, kita ini jaraknya cuma 1 kilometer ke port terdekat, sedangkan untuk industrial estate lain seperti yang di Karawang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur lainnya, itu memiliki jarak yang cukup jauh dengan industrial estate lainnya. Dengan port ya. Jadi port ini merupakan salah satu aset kami yang cukup berharga untuk bisa menarik investor-investor ke tempat kami. Jadi dengan mereka mendirikan pabrik-pabrik di sini, cost cutting mereka akan cukup signifikan sekali dan juga cukup efisien. Nah, ini beberapa port kami, beberapa foto dari port kami. Nah, yang sudah di sini adalah multipurpose port. Nah, saat ini sudah beroperasi, dan yang di sebelah kanan atas itu merupakan conveyor belt dari PT Freeport Smelter. Jadi mereka akan mengirimkan konsentrat ke JP dan kemudian diolah menjadi beberapa copper cathode dan juga beberapa gold ingot juga di sini. Dan Freeport di sini telah menyewa dedicated port untuk mereka sendiri untuk waktu yang cukup lama, sekitar 40 tahun di sini, sehingga port ini menjadi eksklusif untuk beroperasinya Freeport. Nah, selain itu kita juga memiliki
Special Economic Zone yang telah diberikan oleh pemerintah pada tahun 2021 dan telah beroperasi di tahun 2022 karena pemerintah butuh bukti pengembangan yang cukup signifikan dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi apa saja yang kita bisa dapatkan dari Special Economic Zone ini? Yang utama adalah tax holiday dari 10 tahun sampai 20 tahun, tergantung dari jumlah investasinya. Kemudian juga bisa mendapatkan VAT reduction sampai 100% dan import tax juga. Dan juga di sini ada beberapa simplification of licenses dari segi non-fiscal incentive dan juga one-stop service. Jadi beberapa company yang datang ke sini itu tidak perlu untuk datang ke berbagai macam kementerian, hanya perlu untuk datang ke JP, kemudian segala izin dan juga permit bisa dilaksanakan dalam satu pintu di main office kami. Jadi Special Economic Zone ini diharapkan bisa menarik investasi kurang lebih 16,3 billion dan juga menciptakan job opportunity sekitar 200.000 pekerjaan. Nah, tenan seperti Singiglas dan juga Haliang itu juga saat ini bisa menikmati fiscal dan juga non-fiscal insentif dari pemerintah. Nah, saat ini ada sekitar 16 companies yang sudah beroperasi di JP dan ini multinasional ya, tidak hanya dari domestik saja. Saat ini sudah juga ada dari beberapa negara juga. Jadi memang saat ini JP sudah dipercaya oleh beberapa investor dari internasional juga. Nah, saat ini yang cukup bisa jadi highlight adalah dari Freeport. Ini merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia. Saat ini pengembangannya sudah mencapai 78% dan juga bisa diharapkan beroperasi di Mei tahun 2024. Dan di sini Freeport akan memproduksi berbagai macam produk-produk yang bisa dipakai untuk manufacturing lainnya. Jadi seperti 1.000 ton copper cathode, 50 ton emas, 150 ton silver, dan juga 1,8 sulfuric acid yang menjadi byproducts-nya. Dan ini akan menarik ekosistem lainnya seperti Haliang itu akan mengambil kurang lebih 100.000 ton copper cathode dari Freeport dan juga akan membuat copper foil dan juga copper tube untuk keperluan baterai. Jadi memang dari secara ekosistem Singiglas dan juga Haliang ini akan menarik beberapa tenan-tenan lainnya seperti Hebang yang terakhir itu adalah perusahaan chemicals yang nantinya akan membuat soda ash dance untuk keperluan pembuatan kaca dari Singiglas. Dan Haliang rencana juga akan mengundang beberapa partnernya dan nanti akan kami disclose ketika nanti mereka sudah deal dengan JPA. Jadi ini progres penjualan tanah di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 dan tahun 2022 semenjak Special Economic Zone sudah dioperasikan, di Desember kemarin Singiglas sudah membeli lahan sebanyak 37,5 hektar di 4Q 2022 dan Haliang itu di bulan Maret tahun 2023 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2023 dan penandatanganan CSPA dengan Hebang Biotechnology untuk chemical plants luas 67 hektar di Agustus 2023. Jadi itu mengenai JP dan ini kurang lebih cara kami untuk memonetisasi dari JP. Jadi saat ini kami tidak hanya secara keseluruhan strategi kami tidak hanya menjual lahan saja, tetapi juga kami mengharapkan recurring income dari penyediaan utilitas seperti electricity, gas dan juga air. Dan kami saat ini permintaan indikatif kami kurang lebih sekitar 600-700 hektar dengan permintaan listrik kurang lebih sekitar 1,1 gigawatt. Jadi cukup besar sekali potensinya untuk kami bisa monetisasi ke depan.
Jadi saat ini nilai aset di JP kurang lebih 6,4 T yang telah kami dari jumlah inventory yang tanah yang sudah kami beli dan sudah kami develop dengan let's say kurang lebih gross margin sekitar 50%, 40-50%, potensi monetisasi lahan di JP kurang lebih 20 T. Dan kalau dilihat di balance sheet kami, aset JP kurang lebih 27% dari total balance sheet kami. Jadi balance sheet kami sebenarnya masih undervalued ya, dan kalau bisa kita lihat future value-nya masih cukup signifikan. Dan kalau secara land bank masih cukup banyak sekali tanah yang bisa kita jual ke depannya, sehingga bisa mendapatkan cash generation yang cukup sehat untuk AKR ke depannya, sehingga kami bisa membangun beberapa utilitas fasilitas untuk utility ke depannya seperti power plant, gas pipe, dan juga piping untuk penyediaan air. Dan saat ini kurang lebih potensi permintaan utilitas seperti yang ada di slide, kurang lebih untuk listrik sekitar 1,1 sampai 1,3 gigawatt, untuk air kurang lebih sekitar 800 sampai 850 liter per second, dan juga gas sekitar 65 sampai 75 MMS CFD. Dan juga kapasitas kami sekitar 10 juta ton per tahun untuk pelabuhan. Dan kurang lebih seiring berjalannya waktu ketika TNSN sudah mulai beroperasi, untuk visibility dari masing-masing utilitas ini sudah semakin terbentuk, sehingga sebagai investor mungkin bisa melihat kurang lebih opportunity dan juga outlook-nya seperti apa untuk JP ini. Dan juga secara buku ya, kami mengharapkan kurang lebih dari utilitas ini akan menyumbang pendapatan yang cukup signifikan. Jadi di tahun 2023 ini utilities masih cukup kecil, yaitu 5%. Dan di tahun 2028 ketika sudah banyak tenants yang sudah mulai beroperasi, utilities akan berkontribusi sebanyak 47%, dan tahun 2032 akan melebihi land sales sekitar 57%. Jadi visibilitas dari bisnis ini cukup bisa diukur. Nah, kalau secara ESG, memang saat ini kami sudah memiliki sustainability house dan juga telah dan secara indeks kami termasuk di top 8 IDX ESG Star Listed Company, dan juga di ESG Leader Index dan IDX Kehati, dan ESG Quality 45 IDX Kehati. Jadi secara ESG kami juga berkomitmen untuk mengembangkan dari segi efisiensi dengan pemanfaatan teknologi IT, dan juga mendukung kebijakan biodiesel sebagai energi transisi, dan mengembangkan KEKJP sebagai kawasan industri hijau. Dan kalau secara Sustainalytics kita berada di medium risk, ini masih cukup bagus dibandingkan dengan beberapa banking industri lainnya ya. Ada beberapa banking industri di high risk ya. Dan memang dari tahun ke tahun sebagai komitmen kami telah menunjukkan intensitas emisi kami telah turun cukup signifikan, dan juga pengurangan emisi armada truk, terutama karena adanya IT solution di mana kami bisa membuat rute lebih efisien, sehingga pembentukan emisi semakin berkurang juga. Dan ini kurang lebih ESG inisiatif kami ke depannya. Jadi kami dari PPA AKR, kami akan mendistribusikan bahan bakar sesuai dengan Euro 4, karena saat ini ada beberapa kendaraan yang masih memakai bahan bakar Euro 2 ya, dan di AKR partikel ppm-nya lebih bersih dibandingkan dengan fuel lainnya. Dan kami juga akan membangun beberapa panel surya yang nanti akan dipasang di JP, terutama untuk floating power panel. Dan untuk dan untuk electricity power plant kami telah menggunakan gas power, dan nanti di JP kita akan membangun terminal gas untuk menyediakan gas bagi tenan, dan juga
nyuplai di pelanggan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena kami percaya jadi merupakan energi transisi yang baik untuk kedepannya. Jadi ini kurang lebih summary dari presentasi kami. Jadi memang kami membutuhkan logistik dan rantai pasokan terkemuka untuk produk BBM dan kimia, dan juga kami memiliki portfolio yang terus berkembang dengan kawasan industri terintegrasi, dan kami mengekspektasikan pendapatan berulang integritas kami dan menghasilkan perkembangan yang sehat. Jadi itu dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga Mega Sekuritas. Oke, terima kasih Pak Yoga atas pemaparan ini benar-benar ngebuka banget pandangan kita tentang AKR ya, kayak yang sebelum-sebelumnya sempat ada pemikiran kalau AKR ini bakal terpengaruh atas volatilitas harga minyak dan lain sebagainya. Dengan mendengar pemaparan dari Pak Yoga, jadi benar-benar terbuka gitu pemikiran para investor dan juga kawan Visto semua. Tadi juga sempat disampaikan ya fakta-fakta menarik atau informasi dari kinerja Akra yang dari tahun 2005 itu nggak pernah mencatatkan loss karena memang kinerja dari Akra sendiri drive by volume gitu. Nah, jadi itu kawan Visto pemaparan dari Pak Yoga as Head of Investor Relations AKR Corporindo. Buat kawan Visto yang ada pertanyaan, silahkan masukkan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di bawah. Baik nih Pak, sekarang udah ada pertanyaan dari Nike Sabita. Jadi kan tadi sempat disampaikan ya kalau mayoritas klien AKR untuk petroleum itu dari sektor mining. Nah kan sekarang Indonesia sudah mulai masuk ke El Nino nih Pak. Kira-kira hal itu bakal ngaruh nggak sih Pak ke kinerja dari AKR? Oke, baik. Sebenarnya kalau dilihat dari client composition-nya AKR ya, itu kebanyakan, saya buka dulu ininya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat 53% dari client profile kami itu mengacu ke mining related industries. Dan biasanya kalau mining activities itu meningkat cukup signifikan ketika musim kering. Jadi jadi pada saat El Nino di mana kondisinya cukup panas atau apa namanya free from raining season ya, itu aktivitas dari mining pasti akan digenjot ya, karena biasanya di kuartal pertama dan kuartal keempat itu terjadi musim hujan. Jadi seharusnya ketika ada El Nino ini, mining activities akan semakin meningkat dan in return akan mempengaruhi permintaan dari petroleum juga. Jadi untuk kami sebenarnya El Nino ini cukup favorable ke kami ya, karena mining activities akan meningkat. Oke, terima kasih ya Pak Yoga atas pemaparannya. Jadi itu nih yang tadi nanya Mbak Nike. Jadi itu adalah jawaban dari Pak Yoga. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih Pak dari David. Nah, nanti untuk AKR, kedepannya kira-kira fokusnya ke bisnis yang mana nih Pak? Yang lebih difokuskan atau fokus ke depannya itu bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau dari bisnis kami, kita ada 4 lini bisnis yang tadi saya sudah jelaskan. Pastinya di masing-masing lini bisnis ini kami memiliki fokus masing-masing untuk kami berekspansi. Untuk BBM sendiri, kami akan fokus untuk mengembangkan jaringan retail dengan BP AKR, di mana tahun depan kita akan roll out sekitar 50 SPBU per tahunnya dan akan mencapai 350 jumlah SPBU pada tahun 2027 atau 2028 tergantung dari situasi pasar. Untuk kimia dasar, kami juga akan berfokus untuk mencari supply karena memang demand dari smelter ini cukup besar sekali dan saat ini sedang terjadi supply constraint baik di Cina, Eropa maupun di seluruh Asia, sehingga kami harus mencari
supply-supply yang masih ada dan bisa dijual ke smelter industri tersebut. Dan untuk kawasan industri sendiri, of course, seperti yang saya bilang, potensinya masih cukup besar dan juga impact dari utilitas juga masih cukup besar ke depannya, sehingga saat ini kami berfokus untuk mencari marketing sales sebanyak mungkin, tetapi kami juga memilih dari segi tenant mix-nya. Jadi kami tidak asal mencari tenants ya. Jadi jenis tenants yang kami pilih lebih ke arah heavy industry, di mana industri ini membutuhkan utilitas yang cukup besar dibandingkan dengan labor intensive industries. Ya, memang ada beberapa labor intensif yang datang ke JP, tetapi kita lebih arahkan ke Jawa Tengah saja gitu, karena memang di Jawa Tengah labornya lebih murah dan juga cukup dekat dengan pusat kota. Tetapi kalau di JP ini lebih ke arah heavy industry, di mana penggunaan listrik, air dan juga gas cukup masif, sehingga cocok untuk membangun demand untuk utilitas bisnis kami ke depan. Oke, jadi untuk yang kawasan industri itu berarti untuk bisnis yang atau tenan yang ada di kawasan industri itu hanya terfokus atau hanya sebatas untuk tenan yang ada di heavy industry seperti itu ya Pak ya? Ya, untuk heavy industries. Ya. Oke. Ya karena itu juga salah satu pertanyaan yang sudah mau saya sampaikan dan sudah disampaikan terlebih dahulu nih sama Pak Yoga. Gitu. Ya, jadi mungkin benchmarknya untuk yang benchmark kan gini, kalau penggunaan air dan gas itu kurang lebih masing-masing industri kan berbeda ya. Tetapi kalau electricity kemungkinan besar parameternya hampir mirip. Nah, jadi kalau untuk yang non heavy industry atau beberapa industri yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat, itu konsumsi electricity per hektarnya kurang lebih sekitar 0,3 sampai 0,4 megawatt per hektar. Sedangkan untuk heavy industry sendiri itu bisa ranging sekitar 0,8 sampai 1,1 megawatt per hektar. Tapi kenyataannya beberapa klien kami yang sudah sign up sama kita itu kurang lebih sekitar bisa sampai 1,5 sampai 2,0 megawatt per hektar. Jadi memang secara electricity requirement sangat lebih masif dibandingkan dengan industri-industri yang labor intensif. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan juga kawasan industri di Jawa Tengah sama Jawa Barat apakah merupakan kompetitornya JP atau tidak gitu. Tentu saja tidak, karena memang berbeda jenis ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada, let's say ada garment factory mau masuk ke JP, kami coba salurkan itu ke Jawa Tengah atau Jawa Barat gitu. Jadi kami tidak compete sama sekali dengan Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Oh, jadi bisa dikatakan biar tenan-tenan yang ada di JP itu benar-benar manfaatin fasilitas dan utilitas yang ada di JP itu ya Pak, dan juga biar pendapatan dari utilitas itu bisa terus berjalan optimal gitu ya Pak ya? Iya, benar. Oke Pak, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lanjut nih Pak dari Lia Andani. Ini pertanyaannya korelasinya sama yang tadi sempat disampaikan mengenai pemerintah buat meningkatkan BBM non subsidi gitu. Nah kan itu kan juga korelasinya sama pemerintah yang ngasih arahan gitu untuk masyarakat untuk memakai Hyron untuk bahan bakarnya. Nah kira-kira itu bakal ngaruh ke exposure penjualan retailnya Akra nggak Pak? Oke, baik. Thank you pertanyaannya, cukup bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang saat ini pemerintah sedang shifting dari low RON, ada RON yang rendah ke RON yang lebih tinggi. Dan dulu kan kita tahu premium di RON 88, kemudian move up ke Pertalite, dan sekarang coba diarahkan ke RON 92. Dan kalau dari Indonesia itu sangat price sensitif sekali ya. Kadang-kadang perbedaan sekitar 1.000 atau 2.000 itu meter sekali, dan itu yang terjadi di tahun 2022 kemarin, di mana waktu itu
harga petroleum, harga bahan bakar dari swasta itu naik sekitar sampai 16 ribuan, sedangkan Pertalite masih di 10 ribu dan Pertamax di 12 ribu. Saat ini disparitas harga dengan beberapa produk pemerintah itu sekarang sangat kecil sekali, yaitu di kisaran 300 sampai 600 rupiah per liternya. Dan of course, ya kadang-kadang kalau swasta kan ya memang servisnya lebih berbeda ya. Kita memiliki SPBU yang cukup unik dengan desain yang unik. Jadi kita memiliki front stop store parking. Jadi kalau rata-rata SPBU yang ada di Indonesia itu bentuknya U-shape kan ya. Nah kalau kita tuh bentuknya kalau diperhatikan apa namanya masuk kemudian belok kanan, kemudian kalau misalnya mau ke beberapa convenience store seperti Alfamart, Tuku, dan juga lainnya, itu tinggal lurus saja gitu. Jadi lebih praktis di sana. Jadi kita di sana mengutamakan customer experience, tidak hanya kita jualan petroleum saja, kemudian apa namanya ya udah that's it gitu. Nah, kita juga menjual customer experience juga di sana gitu. Dan kedepannya ketika nanti customer sudah terbiasa untuk spending waktu sekitar 10 sampai 15 menit, itu ini akan menciptakan consumer behavior untuk bisa masuk ke EV charging ketika nanti EV sudah berkembang di Indonesia. Karena kan dengan BB Pulse ini kurang lebih misalnya dari baterai, ini masih estimasi ya, misalnya dari baterai sekitar 20%, mungkin sama 15 menit bisa jadi 50% atau 60%. Karena kadang-kadang kan behaviornya orang di Indonesia itu suka ngisi bensin kalau mepet-mepet ya, udah mau ke nyentuh E gitu kan. Jadi ya kemungkinan besar apa namanya behavior yang sama mungkin akan terjadi juga di EV juga gitu. Makanya kita bekerja sama dengan BP karena BP memiliki teknologi BP Pulse ya untuk fast charging-nya gitu. Oke, makasih Pak. Jadi emang dari desain tempat dari SPBU-nya pun udah didesain biar lebih ya, berbeda dan juga bisa menarik juga untuk para customer ya Pak untuk Iya, KKR ini. iya. Saat ini kami juga ada file project juga dengan swap battery ya, dan kami juga sudah menyediakan beberapa fasilitas battery swap untuk kendaraan roda 2 untuk saat ini. Dan kami akan mengembangkan beberapa titik lagi untuk swap baterai ini. Nah, Pak, masih nyambung ngebahas SPBU BPAKR. Nah, kan AKR juga punya rencana buat ekspansi 50 SPBU di Innovier 2023. Nah, kira-kira itu untuk penyebarannya tuh ada di daerah mana aja nih, Pak? Biar kita lebih sering lihat gitu, Oke, SPBU yang warna hijau itu. ya. Jadi memang strategi kita itu saat ini masih di Pulau Jawa saja karena memang fasilitas kami yang mumpuni untuk bisnis ini masih di sekitaran Jawa, terutama di kota-kota besar dan spesifiknya lebih ke arah bagian region yang satelit gitu ya, seperti di bagian Tangerang Selatan, kemudian Jakarta Barat, dan juga daerah Surabaya juga, seperti Surabaya dan juga ya daerah Surabaya dan Jakarta, lebih ke arah ke sana. Jadi memang lokasi tersebut juga dekat sekali dengan fasilitas tank terminal kami ya, di mana kami bisa hantarkan produk itu secara efisien. Oke, jadi memang untuk warga Tangerang bakal akan lebih sering ngelihat ya, Pak ya, untuk SPBU Ya, dari BP ini. ya tidak hanya Tangerang saja, tapi juga ada beberapa kota juga seperti Bandung. Itu juga salah satu target kami juga. Jadi kalau di rest area, saya lupa yang sebelum ke Bandung itu, sebelum masuk ke Pastur itu ada BP AKR juga. Kita juga sudah ada di Cibubur juga, dan memang saat ini sudah cukup banyak ya di beberapa kota-kota yang dekat residensial, beberapa area yang dekat residensial area. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Ini ada salah satu pertanyaan dan pertanyaan ini bisa kita jadikan sebagai pertanyaan penutup ya Pak untuk diskusi kita hari ini. Jadi pertanyaannya dari CQ ID-nya.
Pertanyaannya, dari lini bisnis trading and distribution antara BBM sama bahan kimia yang memberikan kontribusi ke laba bersih yang paling besar itu siapa sih, Pak? Oke. Jadi kalau, dalam apa namanya, dalam, kesempatan ini mungkin saya hanya jelaskan dari, sisi ini saja ya, sisi, gross profit ya, karena memang kalau earnings-nya kita, masih butuh, breakdown lebih lanjut lagi. Jadi kalau dari trading and distribution itu merupakan dari chemicals dan juga dari petroleum itu sekitar 76%. Dan, kurang lebih sekitar 14% itu dari chemicals, dari trading and distribution ini. Berarti sisanya sekitar, 62% itu dari petroleum, gitu. Oke, baik. Jadi memang kalau dari sisi distribusi itu masih mayoritas di-drive oleh petroleum ya, Pak, ya? Iya, benar. Apalagi untuk petroleum sendiri masih ada prospek karena tadi sempat disampaikan, El Nino untuk, dari sektor mining ya, Pak? Iya, heeh. Cuma ini kan sudah ter-Q ya, harusnya apa namanya, ya El Nino mungkin nggak lama lagi ya harusnya. Oke. Oke, Pak, jadi untuk diskusi kali ini karena pertanyaan juga sudah kita, jawab semua yang ada di kolom Q&A, untuk diskusi hari ini kita sudahi di sini dan, informasi juga buat kawan Visto nanti, kalian bisa kunjungi website kita Investasiku untuk tahu investor-investor lain yang ada di, jadwal-jadwal berikutnya. Dan terima kasih banget nih Pak Yoga untuk, waktu dan penjelasannya nih benar-benar insightful dan manfaat banget buat teman-teman investor semua. Apalagi sekarang, banyak banget nih kawan Visto tuh banyak nanya tentang saham Akra gitu. Dengan pemaparan ini tentunya bisa ngebantu banget buat kawan Visto ngelihat saham Akra gimana ke depannya. Oke, baik Pak. Iya. Untuk, diskusi kali ini kita sudahi di sini. Terima kasih atas Iya. kesempatan dan waktunya. Selamat sore dan Ya, sampai selamat sore. jumpa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Halo, selamat datang di dunia investasiku. Tempat investasi untuk kalian yang sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Kenapa harus investasiku? Mari kita jelajahi. Registrasinya mudah dan cepat. Dapat ala points setiap kali transaksi saham. Tersedia rekomendasi saham setiap harinya. Dan kamu bisa belajar tentang investasi dalam EduFest. Tunggu apa lagi? Ayo download Investasiku sekarang.